warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan As-Sofa Ustaz Ridho Ngawiyo, yang kami hormati Bapak Ustaz yang Arifin, yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Ustaz Bambang Kemrawi, yang kami hormati Ketua Yayasan Ustazah Siti Komandia, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan, guru dan pegawai yang ada di Yayasan As-Sofa yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, saya izin menyampaikan terkait potret perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, karena potret tentang perlindungan anak ini wajib kita ketahui, di mana di dalam regulasi atau sumber hukumnya itu diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan yang kedua Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Saya izin agak sedikit menggunakan bahasa hukum seperti ini, karena ketika undang-undang itu sudah dilenggarakan atau sudah diundangkan, wajib bagi warga negara, warga masyarakat untuk mengetahui. Jadi Bapak Ibu semua yang tahu ketika undang-undang itu sudah dilenggarakan seperti itu. Jadi sudah disampaikan dalam umum tentang perlindungan sendiri oleh Bapak Dr. Selamat Haryadi Israel, di mana Pak Dr. Selamat Haryadi Israel ini ketua atau pimpinan dari Selamat, dan satu lagi Bapak Ibu kita punya tim, ada Pak kita yaitu Bapak Dr. Suwandi Israel. Jadi kami bertiga ini Bapak Ibu aktivitas ada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dan Bapak Selamat Haryadi Bapak Ibu saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di UNPO, dan Pak Suwandi sendiri itu menjabat sebagai Wakil Rektor 3 UNPO. Alhamdulillah, di mana Pak Selamat Haryadi ini dipercaya itu untuk bisa menjadi kuasa hukum dari yayasan ini. Nah Bapak Ibu, ada beberapa asas hukumnya harus kita ketahui dan memang harus clear. Jadi dalam hukum positif Indonesia, jadi hukum positif itu yaitu hukum yang berlaku saat ini, yang sudah diundang-undangkan. Jelas di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 1 ayat 3 itu menyebutkan ada yang namanya negara hukum. Jadi Indonesia ini merupakan negara hukum seperti itu. Jadi ketika ada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, ketika tidak bisa diselesaikan, ketika tidak bisa dimusyawarahkan, maka panglimanya hukum seperti itu. Walaupun di dalam pasal tersebut ada istilah namanya ultimo regio, hukum itu jalan terakhir. Hukum itu jalan terakhir. Tetapi terkadang karena tidak ketemu titik temunya, tidak selesai, maka hukum itulah sebagai panglimanya dalam penegakan hukum. Jadi kita bicara tentang potret-potret perlindungan anak, sistem peradilan anak yang terjadi dari Dewan Guru, tenaga pendidikan, siswa-siswi ya, dari itu sendiri terhadap regulasi ini. Terus juga Bapak Ibu, dalam asas perlindungan hukum ada namanya asas legalitas.
Jadi atas legalitas atau bahasa hukumnya dari itu melakukan sinoprendia di kali. Artinya seseorang sampai dulu Bapak Ibu kalau belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Sebelum tahun 2014 mungkin ketika itu guru-guru agak dalam memberikan pengajaran agak keras seperti itu. Mungkin ada yang tangan sebelum tahun 2014 itu masih dimaklumi dan seterusnya. Tapi ketika undang-undang ini sudah dilegalkan, sudah menjadi menjadi undang-undang, ketika ada siapa saja orang siapa seperti itu, khususnya di dalam satuan pendidikan, baik itu dewan guru, tenaga pendidikan, atau tadi sesama mahasiswa, ada kekerasan dan seterusnya, itu berlaku terkait undang-undang perlindungan anak Bapak Ibu pasal 80. Ketika memang itu tidak bisa dimediasi, maka penyidik khususnya polisi ini bisa memproses seperti itu. Dan akhirnya hukum di Indonesia ini yang saya bilang hukum itu dalam terakhir, maka ada ruang untuk penyelesaian saya kalau misalkan terjadi masalah-masalah. Nah itu konkretnya misalkan, jadi Bapak Ibu dewan guru ya jangan pernah membiarkan siswa-siswinya berantem seperti ini. Jika Bapak Ibu membiarkan salah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu serta membiarkan. Berarti masuk dalam unsur-unsur tindak pidana kejahatan dan terkait kekerasan. Bapak Ibu bisa terlibat seperti itu. Itu maksimal kalau terkait kekerasan ya, fisik, psikologis, itu maksimal 3 tahun 6 bulan seperti itu. Masih ingat? Kayak gimana? Terus juga Bapak Ibu masih dalam satu jadi tujuan hukum sendiri itu memberikan kepastian hukum. Kepastian itu Bapak Ibu dengan adanya regulasi, adanya peraturan perundang-undangan, semuanya itu dilindungi seperti itu. Ketika ada yang namanya melawan hukum atau melanggar hukum, itu bisa diproses hukum. Nah, saya bilang terkait langsung dalam perlindungan anak ketika ada kekerasan dan seterusnya, itu bisa saja dari anak korban, anak pelaku, ya, khususnya anak korban si orang tua yang melaporkan pada pihak yang berwajib, itu boleh kan Bapak Ibu? Karena dalam undang-undang itu menyatakan berbicara seperti itu diperbolehkan. Sampai dengan nanti penyidik misalkan melakukan pengembangan, kenapa anak pelaku anak korban itu bisa berkelahi dan seterusnya, itu nanti bisa memakai saksi-saksi yang ada di sekeliling di sekitar sekolah atau satuan pendidikan yang ada. Nah itu terkait masalah substansi dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau itu saya kasih sama Bapak Ibu berikan gambaran seperti itu. Ya. Terus juga Bapak Ibu dalam tujuan hukum sendiri ada kemanfaatan dan keadilan. Ya kemanfaatan tadi Bapak Ibu memiliki hak-hak juga seperti itu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi tadi khususnya yang sobat ya kan sudah memiliki kuasa hukum. Jadi ketika ada kebutuhan atau persoalan apa saja bisa langsung kontak Pak Dr. Samaya, bisa kontak Pak Sumardi seperti itu. Lihat keterangan tentang pendampingan gurunya atau tadi ketika Bapak Ibu mau share ya kan, ketika Bapak Ibu mau cerita dan seterusnya, welcome kamu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam tujuan itu seperti itu manfaat dan keadilan sendiri. Ini biasanya tadi ketika ada persoalan hukum itu yang menyampaikan, itu yang sampai kepada peradilan, maka harus diberikan keadilan yang memang
sebenarnya seperti itu. Artinya apa? Ketika memang itu persoalan diselesaikan, maka harus selesaikan secara restoratif justice atau keadilan restoratif musyawarah dan seterusnya. Apabila memang itu sangat berat, tidak bisa diselesaikan, maka tadi hakim harus memberikan putusan atau vonis kepada siapa saja, baik misalkan anak pelaku ya kan ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak, sampai tadi misalkan ada dari aktivitas akademika ya kan, baik tenaga pendidik atau pendidikan yang melakukan atau melawan hukum atau membiarkan ikut serta seperti itu, biasanya proses hukum juga. Nah itu tadi terkait masalah asas-asas hukum yang harus kita ketahui. Terus juga Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak ini ada pasal juga yang sangat kejam seperti itu. Jadi pasalnya ini tidak bisa dimaafkan. Ada pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 terkait masalah perbuatan cabul dan persetubuhan seperti itu. Nah, jadi ketika anak tadi kalau yang kekerasan dan seterusnya itu tidak boleh, bisa ada yang berwajib ya, kalau misalkan ada yang berwajib itu melakukan pengembangan pendidikan, dan kalau misalkan masih ringan itu 3 tahun 6 bulan seperti itu. Tapi kalau yang terkait masalah pasal 1 pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak ini hukumannya minimal Bapak Ibu. Jadi terhadap anak, kalau anak menjadi korban pencabulan seperti itu, definisi cabul sangat jelas Bapak Ibu. Yang pasti tadi pelaku tersebut memegang-megang sampai dengan hal yang sensitif seperti itu, ini minimal 5 tahun hukumannya. Tetapi ditambahkan apabila dalam satuan pendidikan itu dewan guru, tenaga pendidikan dan seterusnya yang ada di lingkungan tersebut melakukan hal tersebut atau membiarkan, ditambah sepertiga, jadi bisa minimal 7 tahun hukuman. Itu korek, jangan sampai tadi karena itu ya coba-coba seperti itu. Ketika ada orang tua atau siswa-siswi yang tidak terima, itu sangat diinginkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat korek terkait masalah kekerasan yang terjadi terhadap anak, pasal 182 tentang pencabulan dan persetubuhan. Terus yang kedua pasal 82 tadi, persetubuhan itu juga minimal 5 tahun sama, dan ditambahkan ketika dia di satuan pendidikan sepertiga seperti itu. Nah jadi terkait undang-undang perlindungan anak ini sangat menjadi rujukan bagi penyidik Polres khususnya PPA, Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas PPA sendiri mengungkap. Jika memang ada hal-hal terjadi yang memang di situ menyebabkan anak menjadi korban, maka mereka cepat melakukan penindakan, baik dari adanya laporan maupun tadi penemuan atau pengembangan yang mereka ketahui, mereka boleh seperti itu. Mereka hukum. Jadi kalau terkait masalah kasus perlindungan anak dan sistem perlindungan anak, ujung tombaknya dari Polres dulu, dari penyidik PPA dulu. Tapi kalau yang lain-lainnya bisa dari kejaksaan, kalau misalkan ada tindak pidana korupsi dan lain-lain seperti itu, atau tadi lembaga yang lainnya. Tapi kalau untuk perlindungan anak, sistem perlindungan anak, ini ujung tombaknya dari penyidik polisi. Nah, saya masih menyatakan terkait masalah potret hak-hak seperti itu terhadap anak Bapak Ibu ya, sama asas-asasnya. Terus Bapak Ibu, non diskriminasi. Jadi Bapak Ibu dewan guru ya kan, tenaga pendidikan dan seterusnya, jangan sampai ada diskriminasi terhadap siswa-siswinya. Jadi diperlakukan sama. Nah, itu penting juga ya dalam perlindungan. Seperti apa Pak Bram? Contohnya misalkan
Yang dilakukan di sini terhadap anak yang dilakukan untuk semuanya seperti itu. Kalau misalkan tadi di luar ya kan, anak ada misalkan seperti itu, kalau di luar ya dulu kan mereka khususnya apa saja hak mereka. Terus juga Bapak Ibu, tadi saya bilang tadi ada asas setiap orang itu dianggap tahu hukum atau istilahnya dalam bahasa hukumnya fiksi hukum atau presumptio ius deiur. Di Bapak Ibu, walaupun tadi disiplin ilmunya bukan buku, walaupun tadi terkait hukum tadi Bapak Ibu misalkan nggak mau tahu, tapi dalam asas hukum Bapak Ibu dianggap dan wajib tahu hukum seperti itu. Ada istilah hukum dari hukuman. Apapun itu, saya bilang tadi dalam tahapan undang-undangan sangat banyak undang-undang seperti itu. Dan mau warga masyarakat, warga negara Indonesia, siapapun itu, ketika ada negara-negara yang sudah dilembaga-negarakan menjadi undang-undang, wajib dipelajari, diketahui dan seterusnya. Nah, istilah lagi misalkan dibilang saya nggak tahu aturan dan seterusnya, Bapak Ibu melakukan kekerasan, itu ada aturan dan seterusnya ya, belum tahu dan seterusnya, nggak bisa langsung menindak Bapak Ibu. Kalau di luar misalkan di birokrat seperti itu, ada istilah nggak tahu misalkan merugikan keuangan negara seperti itu, langsung ya di sini ya kan, baik dari inspektorat, bisa dari tipikor kepolisian, dari kejaksaan dan seterusnya yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, Bapak Ibu, terus ada asas juga di dalam hukum, namanya equality before the law, persamaan di muka hukum. Nah, artinya persamaan di muka hukum kita semua ini sama seperti itu di mata hukum. Ketika Bapak Ibu mau melaporkan tindak pidana atau kejahatan Bapak Ibu menjadi korban kejahatan, wajib bagi polsek atau polres itu menerima laporan Bapak Ibu. Nah, terkadang tadi Bapak Ibu bisa menjadi korban kejahatan tindak pidana, terkadang malah anehnya yang selalu melaporkan Bapak Ibu seperti itu. Usahakan Bapak Ibu laporkan juga seperti itu, dia sama-sama mengunci. Artinya apa? Kita mau diproseskan ke jeruji besi atau mau diproses hukum, tingkat lanjut, semuanya kena seperti itu. Makanya kadang-kadang ada akal-akalan di setiap daerah ya kan, khususnya di sini seperti itu juga. Melaporkan seperti itu kantor kepolisian. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menjadi korban juga, atau sepatut laporkan tadi, biar sama-sama seperti itu. Kadang-kadang juga menjadi korban pencurian dan seterusnya melaporkan, padahal dia nggak menjadi korban, dia yang curi dan seterusnya. Bisa nggak proses hukum yang melaporkan polisi itu orang tersebut. Nah itu tadi ya, buat itu juga belum bersama di bawah. Jadi jangan beda-bedakan, yang dengar, yang makanan tinggi dan seterusnya diperbolehkan, yang makanan tinggi nggak diperbolehkan. Jadi makanan itu sama, kalau itu diperbolehkan bersama di bawah. Terus Bapak Ibu, ada tulus testis ini artinya satu saksi bukan saksi, minimal 2 alat bukti. Jadi Bapak Ibu tadi terkait masalah persoalan hukum harus terang kebenaran. Kalau misalkan tadi ada persoalan di sekolah, siswa-siswi atau orang tua yang tidak terima dan seterusnya, jadi kalau misalkan tadi saksi atau bukti tidak kuat, itu tidak bisa juga proses hukum. Minuman ruangan bukti, minuman ruangan bukti seperti apa? Kita tahu bukti itu ya kan, ada
diskusi lebih lanjut dan seterusnya. Terus Bapak Ibu, yang terpenting kan dalam undang-undang perlindungan anak ada 3 hal saya tekankan terkait masalah kekerasan itu. Kalau bisa dihindarkan, juga Bapak Ibu bisa mengedukasi siswa-siswinya untuk jangan sampai mereka anak tersebut melakukan kekerasan apa saja, baik fisik, psikologis, sampai dengan tadi ada hal-hal yang tidak bermoral ya, bermoral seperti itu. Terus juga yang kedua dan ketiga ini terkait masalah pencabulan ya, dan persetubuhan soal jauh hal tersebut itu ya. Di sini nggak ada yang seperti itu. Tapi tadi ini harus diketahui juga seperti itu. Karena apa? Ini sanksinya minimal 5 tahun seperti itu. Akan tinggi. Jangan sampai di sekolah nanti di wilayah kami ini terjadi hal seperti itu. Jadi memang perlu dukungan dari semua yang ada. Hak dan kewajiban anak ya, tadi Bapak Ibu sudah tahu semua seperti itu. Baik hak-hak yang memang harus didapatkan peserta didik siswa-siswi. Terus juga kewajiban anak sendiri itu Bapak Ibu harus edukasi untuk menghormati semua yang ada di dalam sivitas akademika. Kayak kalau di dasar persoalan ini ya kan, kalau siswa-siswi muridnya ada seperti ini. Terus juga Bapak Ibu yang terakhir terkait masalah sekolah. Ini penting juga saya yakin terkait masalah penjaminan mutu internal atau lembaga penjamin mutu yang ada di sini. Ini menerapkan terkait masalah sekolah anak-anak, baik itu terkait masalah perlindungan anak dan seterusnya, terkait masalah kurikulum, tidak adanya diskriminasi. Terus juga tadi pelibatan ya, atau melibatkan peserta keluarga dan seterusnya. Saya lihat juga beberapa pekan sekali dari putusan Bupati mengundang ya lalu seperti itu untuk dan seterusnya, peneliti dan lain-lain. Tadi harus juga terkait masalah sekolah anak-anak sendiri. Jangan sampai tadi anak ini tidak mendapatkan haknya, atau tadi mungkin ada anak yang berkebutuhan khusus ya, ini yang tidak Bapak Ibu layani, atau tadi jangan sampai ada di sekolah ini jadi berkebutuhan khusus berkadarnya terbagi-bagi tapi tidak ada pendidiknya seperti ini. Bahaya juga seperti itu. Di Bapak Ibu tidak bisa menginformasikan terkait masalah perlindungan anak. Nah, itu Bapak Ibu seputar proses sistem peradilan pidana anak atau perlindungan anak. Jadi untuk Bapak Ibu sendiri, Dewan Guru yang ada di sini, saya tidak perlu menanyakan lagi apa Pak? Ada masalah perlindungan bagi kami ini, ya kan? Seperti itu. Ketika ada persoalan-persoalan hukum yang menimpa mengenai kami, langsung hubungi Pak Selamat Haryadi. Didampingi, jadi kita dampingi seperti itu. Atau tadi minta pencerahannya dan seterusnya. Nah, tim hukum yang ada di bawah Pak Selamat Haryadi sudah berpengalaman seperti itu. Jadi potret dari Pak Selamat Haryadi sendiri akademisi sekaligus praktisi, di mana praktisi sendiri Pak Selamat Haryadi menjadi aktif advok ya, di bawah di mana buat dokter. Terus juga Pak Selamat Haryadi menangani perkara-perkara juga seperti itu, baik pidana, perdata, tata usaha negara dan seterusnya. Terus juga ada kita Pak Dr. Suwandi, ini biasa menangani juga terkait masalah SPK kebencian seperti itu, kebencian publik. Terus terkait masalah jurnalistik ya, jika ada blog media dan seterusnya,
kalau cuma itu sebagai pengingat juga nih, itu di media-media yang ada di Lampung Tengah khususnya seperti itu juga terkait masalah perkara anak sama ya, data itu sampai dengan Twitter ditangani oleh Pak Dr. Selamat Riyadi dan Pak Dr. Sulawesi SMK. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, walaupun mungkin tadi Bapak Ibu mungkin ada yang bingung dengan apa yang saya sampaikan, saya ikutin ya dengan bahasa hukum, karena tadi memang harus ada istilah-istilah hukum yang saya sampaikan dan Bapak Ibu harus melihat juga berarti kalau saya tidak menyampaikan terkait masalah bahasa hukum dalam lingkungan anak, itu saya salah pula seperti itu lebih namanya bahasa seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin misalnya yang bisa saya sampaikan, jadi kurang saya mohon maaf. Pasal lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.